Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah anak-anak sekalian. Alhamdulillah, pertama-tama tidak lupa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita sebuah nikmat, sebuah kesehatan, sehingga kita bisa hadir di dalam ajar mengajar pada pagi hari ini, yaitu mengenai tentang pelajaran ilmu tajwid. Dan tidak lupa pula kita selalu bersalawat kepada Nabi kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Alhamdulillah anak-anak, alhamdulillah pada kesempatan kali ini insyaallah kita kembali lagi di kelas 9 pada tahun 2026, yang dimana ini adalah pertemuan pertama, pertemuan perdana kita dalam mapel mata pelajaran ilmu tajwid. Alhamdulillah. Yang pertama yang ingin saya sampaikan mengenai tentang ilmu tajwid, mengenai tentang ilmu Al-Quran. Pertama, mengapa kita itu sangat penting mempelajari Al-Quran. Nah, yang seperti sudah kita ketahui, banyak kelaikan yang sudah diketahui bahwa Al-Quran ini memang adalah sebuah pedoman kehidupan bagi umat manusia, sebagai petunjuk, sebagai panduan kita dalam berkehidupan. Yang memang di dalamnya terdapat berbagai ajaran-ajaran seperti akhlak, seperti ibadah, dan banyak lagi pelajaran-pelajaran yang ada di dalam Al-Quran, yang dimana Al-Quran ini menjadi salah satu sumber ketenangan ketika kita membaca Al-Quran. Dan Al-Quran ini adalah bisa dibilang sebagai arah hidup kita ketika kita mempelajari ilmu Al-Quran. Kenapa pentingnya kita mempelajari Al-Quran? Terus yang kedua, ilmu di dalam Al-Quran ini, ketika kita mempelajari ilmu Al-Quran, ketika ingin kita mempelajari bagaimana cara membaca Al-Quran, kita tuh harus mengetahui cara untuk membaca Al-Quran itu dengan cara mempelajari yang namanya ilmu tajwid. Nah, ilmu tajwid ini sangat penting karena ilmu tajwid ini berfungsi menjaga keaslian bacaan Al-Quran, sebagaimana Al-Quran itu diturunkan. Dengan tajwid, setiap huruf yang kita baca sesuai dengan makhraj yang ditutup dan sifatnya, sehingga makna ayat tidak berubah, tidak asal-asalan, tidak membaca, tidak acak-acakan, tidak sembarangan. Jadi ketika kita membaca dengan ilmu tajwid, nah, itu membaca sesuai panduan yang telah diajarkan oleh guru kita dahulu. Oke, sebelum kita masuk kepada pembelajaran perdana pada hari ini, nah, Bapak akan menjelaskan modul ajar kita, dalam makhluk pelajaran ilmu tajwid. Nah, sebelum itu Bapak lupa menanyakan kabar mengenai ilmu tajwid. Jadi gimana anak-anak, yaitu saudara Korin, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah sesuai dengan hari ini kan. Alhamdulillah baik sekali, cerah sekali. Udah makan Korin? Udah makan Bang. Alhamdulillah. Oke. Nah, jadi
termasuk kepada sebelum kita masuk ke pelajaran, sebelum nanti Bapak menjelaskan tentang pelajaran yang mungkin, sekarang kita masuk ke modul pelajaran. Dan pelajaran kita pada mapel ilmu dan di sini yang pertama boleh anak-anak dibuka HP-nya, dibuka di situ sesuai dengan telah Bapak kirim di grup, di situ bisa dibaca mengenai tentang modul kita. Yang pertama di situ sesuai dengan nama unsur, yaitu Bapak sendiri, yaitu Bapak Arif Bajami selaku guru ilmu Al-Quran institusi, di mana institusi itu adalah sekolah kita, yaitu Madrasah Tanamiyah di negeri Satu Mempawah Hilir. Terus tahun penyusun, nah ini dibuat pada tahun 2000, dan sekolah IPS dan kelas 9. Alokasi waktu yaitu 4/2 jam pertemuan. Jadi satu bulan itu jumlah mapel ini ada sebetulnya ada 1 kali 4 jam. Jadi kalau sebenarnya hitungannya 2, kemudian 4. Kompetensi awal mengenai pelajaran kita, jadi peserta didik telah mampu membaca Al-Quran dan mengenal letak makhraj dan sifat huruf serta memiliki kebiasaan dalam sekolah. Jadi peserta didik itu setidaknya sudah mampu, sudah bisa mengenal huruf dalam membaca Al-Quran. Terus masuk kepada profil pelajar rahmatan lil alamin yang ingin dicapai. Pertama adalah ta'awud, beradab. Nah, jadi pelajar menunjukkan sikap beradab dengan mematuhi kaidah tajwid secara konsisten, menjunjung etika dalam membaca Al-Quran. Hal ini membentuk disiplin diri melalui pembiasaan menghormati kitab suci. Nah, jadi jangan sampai ketika kita mempelajari Al-Quran itu malah kita sebagai seorang manusia, seorang makhluk yang tidak beradab. Jadi ketika kita mengajarkan Al-Quran, malah sebaliknya kita tidak beradab. Seharusnya ketika kita belajar Al-Quran, kita sebagai manusia yang beradab. Terus yang kedua, tawassul, jalan tengah. Jadi pelajar mengamalkan pembacaan tajwid tanpa berlebihan atau kurang, menghindari sikap ekstrim seperti memaksakan hafalan berat atau mengabaikan latihan rutin. Disiplin terbentuk melalui keseimbangan antara belajar dan istirahat. Terus yang ketiga, boleh saya membaca anak-anak di situ. Tawatur wa ibtikar, perkembangan dan kreasi baru atau kreatif. Belajar kreatif dalam menguasai tajwid melalui metode modern seperti aplikasi digital. Sekarang sudah banyak, sekarang kita zamannya zaman modern, teknologi. Terus rekaman suara bisa digunakan, metode grup. Jadi dari grup itu menyampaikan tentang hal-hal yang bisa untuk menghafal, belajar itu. Dan pastinya itu memerlukan guru. Bukan hanya sebagai terpaku kepada metode yang di-share di grup. Jadi kita memerlukan juga pelajaran di hadapan ini agar terhindar dari sebuah kesalahan yang membaca. Terus yang keempat di sini yang dibaca anak-anak yang keempat adalah pelajaran menghargai variasi qiraat dan yang bacaan sesama, mendengarkan dengan sabar dalam musyawarah kelompok sehingga membuat fungsi rahmatan bil alamin. Sarana dan prasarana di sini bisa dilihat tersebut sudah disediakan oleh pihak sekolah seperti whiteboard, laptop, dan kita bisa semua di sini. Terus misal Al-Quran sudah disediakan buku teks dan PD atau dan kemudian pembelajaran. Nah, di sini jadi dari metode hapus
artinya musyafahat, demonstrasi dan diskusi. Jadi belajar dirancang agar peserta didik menemukan sendiri pemahaman atau kaidah melalui pengalaman belajar yang aktif. Proses dimulai dari tadarus sebagai eksplorasi awal bacaan, dilanjutkan musyafahat untuk memastikan ketepatan dan memperbaiki kesalahan secara langsung, dan kemudian boleh dilaksanakan di situ demonstrasi oleh guru sebagai contoh bacaan yang benar sebagai pembanding, dan diakhiri diskusi untuk merumuskan serta menyadari temuan yang diperoleh atau kesalahan yang dimiliki. Dengan cara ini siswa tidak hanya meniru tetapi memahami alasan dan aturan dibalik materi kepada kompetensi inti dalam pembelajaran ini. Pertama, tujuan pembelajaran. Nah, jadi peserta didik harus mampu menjabarkan secara ringkas mengenai makhraj dan sifat huruf. Kedua, peserta didik mampu menjabarkan sifat takhfif, tebal, dan tertib tipis pada huruf. Ketiga, peserta didik mampu membaca ayat Al-Quran sesuai dengan letak makhraj dan sifat huruf. Kriteria tercapai pembelajaran di sini, peserta itu dapat menyebutkan makhraj dan sifat huruf dengan benar secara lisan atau tertulis. Peserta didik dapat membedakan dan menjelaskan huruf takhfif dan huruf dan tartib melalui contoh bacaan. Terus, ketiga, peserta didik mampu membaca ayat Al-Quran dan pelafalan makhraj dan sifat huruf yang tepat sesuai kaidah dan itu. Terus bisa dibaca yang bagian C, pemahaman bermakna. Nah, membaca Al-Quran dengan tajwid merupakan kewajiban setiap muslim. Kedua, penerapan tajwid dalam membawa Al-Quran membantu sikap disiplin dan kehati-hatian. Masuk pada pertanyaan praktik ini, maksudnya pertanyaan seandainya nanti seorang guru menjelaskan jadi anak-anak itu bisa bertanya misal kenapa membaca Al-Quran harus sesuai dengan tajwid sampai itu, dan dia akan dijawab oleh seorang guru. Dan apa dampak membaca Al-Quran tanpa memperhatikan tajwid? Jadi dari siswa menanyakan hal-hal yang tidak diketahui dan nantinya akan disampaikan oleh guru. Terus kegiatan pembelajaran, kegiatan pendahuluan. Jadi guru itu membuka pembelajaran dengan salam dan doa yang tadi sudah kita lakukan. Juga guru mengecek kehadiran, kesiapan pelajar, kerapian dan kebersihan. Nah, biasanya kalau di kelas saya mengenai pengecekan kader ini berada di akhir. Terus guru menyampaikan tujuan pembelajaran kompetensi yang akan dicapai. Juga tempat akhir guru memberikan motivasi tentang pentingnya membaca Al-Quran sebagai bentuk ibadah dan isi. Kegiatan inti sini latihan, jadi guru itu mendengarkan atau mencontohkan bacaan Al-Quran yang sesuai dengan letak makhraj dan sifat huruf. Peserta didik menyimak bacaan dengan seksama. Guru mengajukan pertanyaan kepada murid seputar tentang ilmu tajwid, perbedaan antara bacaan ayat tersebut. Terus identifikasi masalah atau konflik. Jadi peserta didik ini diarahkan untuk merumuskan masalah, misalnya bagaimana pengucupan huruf roh, misalnya bagaimana cara membaca ayat ini dengan misalnya contohnya misalnya surah misalnya Al-Qasar kemudian bahasa membaca inna aqwalna kal-qawl. Bagaimana cara pelafalan, bagaimana cara membaca ayat ini dengan pastinya nanti akan sampai surah. Terus itu kumpulan kita. Ini adalah tahap ketika peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan melalui kegiatan membaca, mengamati dan mendengarkan materi yang dipelajari, data yang diperoleh berupa perbedaan atau kesalahan yang muncul selama proses pembelajaran. Hal ini bertujuan menyediakan bahan dasar agar peserta didik dapat menganalisis, membandingkan dan menemukan sendiri pemahaman atau kaidah yang dipelajari. Misalnya, peserta didik itu membaca ayat Al-Quran telah ditentukan. Terus peserta didik mencari contoh bacaan yang mengandung huruf berintihab, misalnya
jelas. Terus tadi mencatat cara mendeteksi huruf-huruf yang cara. Terus D, data pengelolaan bisa dibaca di situ anak-anak. Itu adalah tahap ketiga peserta didik mengelola data yang sesuai diperlukan agar lebih mudah dipahami. Pada tahap ini peserta didik mulai membandingkan, mengelompokkan dan menafsirkan data untuk menemukan pola atau aturan tertentu. Tujuan ini agar peserta didik itu dapat menyusun, memahami ayat dari hasil pengamatan. Misalnya peserta didik mengelompokkan bacaan yang termasuk huruf jar dan yang bukan. Terus peserta didik membandingkan bunyi huruf jar dengan huruf lamnya. Terus peserta didik menyimpulkan ciri-ciri huruf jar berdasarkan contoh yang diberikan. Terus yang bagian verification, pembuktian. Jadi peserta didik ini mempresentasikan hasil diskusi. Terus yang kedua, mengoreksi dan meluruskan pemahaman yang tepat. Misalnya kalau ada penyampaian dari murid akan dituliskan saat ini dalam semacam soal-soal yang diberikan oleh seorang guru. Jadi kalau saya salah akan dibenarkan. Ketiga, peserta didik melakukan musyafahah, praktikan bacaan selanjutnya mat lazim sesuai yang sudah disebutkan. Terus yang ini conclusion atau kesimpulan. Peserta didik bersama guru menyimpulkan pengertian makhraj dan sifat huruf, ciri-ciri sifat dan makhraj huruf dan cara membacanya. Terus yang ketiga, pentingnya ketelitian dan kedisiplinan dalam membaca. Oke, aktivitas 11 menyelesaikan soal. Di peserta yang pertama, peserta didik mengerjakan soal-soal latihan secara individu atau kelompok kecil yang mengikuti. Yang pertama, mengidentifikasi letak makhraj dan sifat huruf, menjelaskan pengertian suatu makhraj, misalnya huruf halqi dan contoh hurufnya. Tiga, mengelompokkan suatu huruf berdasarkan letak makhrajnya. Empat, mengelompokkan suatu huruf berdasarkan sifatnya. Empat. Terus guru berkeliling membimbing dan memberi umpan balik langsung. Jadi guru itu membimbing langsung muridnya. Terus hasil pekerjaan dibahas bersama untuk menguatkan pemahaman. Jadi setelah guru memasukkan soal-soal, terus murid nanti soal-soal itu akan dibahas secara bersama agar tidak terjadi kesalahpahaman atau membuatkan pemahaman kita terhadap ini. Terus kegiatan penutup yaitu peserta didik melakukan refleksi pembelajaran. Yang kedua, peserta didik menyampaikan kesulitan pemahaman oleh. Terus ketiga, guru memberikan penguatan dan tindak lanjut pemahaman remedial sampai tidak mencapai sesuai dengan standar dari sekolah. Terus keempat, pembelajaran ditutup dengan asesmen. Ini untuk asesmen itu ada sikap, jadi observasi sikap tentang hasilnya itu harus disiplin. Terus yang kedua, harus bertanggung jawab. Dan tiga, adat dalam membaca Al-Quran. Ini sangat harus beradat dalam membaca. Terus dari segi pengetahuan, tes lisan seperti tadi ini akan langsung ditanyai mengenai pembelajaran yang sudah dibahas di pertemuan sebelum-sebelumnya. Terus yang keempat, yang ketiga, keterampilan praktik membaca Al-Quran sesuai dengan makhraj dan sifat. Mungkin pengayaan dan remedial. Ini bisa di sini. Terus glossarium. Nah, ini di sini adalah di mana di sini ada makhraj huruf, sifat huruf, tabdil, musyafahah, tadawul dan musyafahah. Kalau di modul ini hanya sebagai seperti sub-sub pembahasan kita saja. Karena di sini di modul ini kurang menambahkan penjelasan sedikit mengenai tentang setiap
subtitle yang tadi yang kami sebelum tentang makhluk hukum itu tapi ini kan nanti insya-Allah akan bersesuaian langsung dengan bahasa ini. Dan terusankan, jadi modul ini dibuat berdasarkan panduan, berdasarkan referensi yang diambil, yaitu bagaimana bisa dilihat ini karena ini adalah salah satu referensi yang nantinya kita akan mempelajari dari buku ini. Ini adalah salah satu buku tadi, buku satu karya dari Ahmad Farhan Mujahid. Nah, ini beliau adalah suatu pengajar di Makmuran Ibnu Jazari. Salah satunya ini yang akan kita jadikan panduan, jadikan referensi dalam belajar ilmu Al-Quran. Jadi mungkin itu dari modul adab kita, dan modul adab kita. Selanjutnya kita langsung masuk kepada pembahasan kita mengenai tentang ilmu tajwid. Tentang ilmu tajwid dan semua Bapak sendiri yang akan menjelaskan. Baik anak-anak, jadi kita langsung masuk ya mengenai tentang makhrajul huruf. Tapi sebelumnya Bapak mau nanya sebentar, suara Bapak kualitas atau tidak? Bapak kurang lah. Oke, kita akan di sini sekolah kita menyediakan peralatan ini kita menggunakan saya tidak aplikasi yang bisa di sini. Yang kedua apa? Oleh saudara ini udah lah, tes. Oke, mantap. Ya, langsung saja kita masuk kepada biasa pertama yang harus kita pelajari mengenai tentang ilmu Al-Quran ini, yaitu dalam perihal membaca Al-Quran. Nah, jadi hal yang paling penting harus pertama kita pelajari tentang cara-cara membaca Al-Quran. Yang paling penting ialah yaitu belajar tentang makhrajul huruf dan sifat-sifat huruf. Di situ di buku kita di sini sudah disediakan penjelasan tentang makhrajul huruf dan sifat huruf. Jadi boleh dibuka bukunya. Di sini ada di halaman 6. Jadi makhrajul huruf itu adalah tempat keluarnya huruf hijaiyah. Jadi huruf hijaiyah itu kan ada namanya. Jadi tempat keluarnya huruf. Jadi misalnya huruf ha. Jadi ha itu huruf yang keluar dari tenggorokan atau al-halqa. Jadi tenggorokan bagian ha seperti ha, seperti hamzah, seperti ain, itu letaknya di tenggorokan. Terus sifat huruf. Nah, sifat huruf ini bisa dilihat di halaman 8 istilahnya dari buka sana. Nah, jadi di sini sifat huruf itu keadaan tertentu yang ada pada huruf ketika diucapkan. Nah, jadi huruf hijaiyah ini kan banyak sekali. Nah, jadi tentu dan setiap huruf hijaiyah itu memiliki sifat-sifat tertentu. Misalnya huruf po. Po ini kan adalah salah satu huruf yang tergolong sifatnya tebal. Salah satu tergolong sifat yang paling tebal dari huruf-huruf hijaiyah lainnya. Salah satu seperti itu. Sifatnya seperti itu. Huruf po itu adalah huruf yang paling tebal. Misalnya sifat huruf yang perdesis, al-khums. Misalnya huruf sin, is, us, jadi diperdesis. Nah, itu dinamakan dengan
sifat huruf. Nah itu perlu diperhatikan dalam mempelajari ilmu Al-Quran. Sangat penting kita mempelajari makhraj huruf dan sifat huruf. Oke. Nah sekarang Bapak akan mempraktekkan baca Al-Quran dengan membaca surah Qul. Salah satu contoh di sini kita mencoba membaca surah, mungkin surah saya sudah dibaca, boleh dibuka di juz 30 yaitu surah Al-Kahf, boleh dibuka di situ. Di sini boleh dibuka. Di sini Bapak akan mencontohkan sesuai dengan makhraj huruf dan sifat huruf. Sebelum kita membaca itu kita harus membaca ta'awudz atau membaca ta'awudz. Boleh disimak baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, jadi sebelum kita membaca Al-Quran kita harus membaca ta'awudz terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Di sini ada huruf ha di situ. Al-ha. Ha ini jadi seperti sudah Bapak jelaskan tadi bahwa ha ini adalah salah satu makhraj huruf yang tadi terbarukan. Itulah yang dimaksudkan dengan makhrajul huruf di situ. Sifat-sifat huruf salah satu contohnya di sini ialah huruf ha. Ha ini tergolong sebagai huruf yang tipis. Itu yang dimaksud dengan makhrajul huruf dan sifat huruf. Secara singkatnya seperti itu. Bapak akan membacakan surah ini. Nanti kalau masih ada dari anak-anak yang kurang lain boleh nanti dipertanyakan mengenai tentang bukan hanya sekadar tentang makhrajul huruf atau sifat huruf. Mungkin anak-anak sudah belajar di sama guru ngajinya, mungkin waktu di kampung atau di mana, mungkin ada sudah mengetahui tentang makhrajul huruf, mungkin mau menanyakan tentang ini boleh juga di situ. Di situ juga ada banyak situ kan. Ada berbagai macam buku-buku di surah ini, walaupun hanya satu ayat yang kita bacakan di sini. Ini perhatikan. Hatta zultumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Nah, jadi itu cara kita membaca Al-Quran dengan menyesuaikan dengan makhrajul huruf dan sifat-sifat huruf. Kemarin kita ini tentang pelajaran ini tidak bisa langsung, jadi ini harus secara bertahap. Itu kita harus mempelajari gimana cara menyebutkan huruf-huruf, sifat-sifatnya itu gimana. Itu kita harus membaca dengan tertib perlahan. Baik, dari yang telah Bapak bacakan di sini, mungkin dari anak-anak sekalian mungkin ada yang masih belum dipahami tentang salah satu ayat yang telah Bapak bacakan tadi. Mungkin dari anak-anak masih ada yang belum paham, boleh silakan untuk bertanya sebelum kita masuk kepada soal yang nantinya akan Bapak berikan kepada anak-anak. Boleh yang mau bertanya boleh dipersilahkan anak-anak. Ayo Torik, boleh bertanya Torik? Oke, siap Torik, silakan Torik, apa tuh Torik? Saya ingin bertanya mengenai sifat huruf roh yang kadang dibaca tebal dan juga kadang dibaca tipis. Oke, sifat huruf roh yang kadang dibaca tebal dan kadang dibaca tipis. Nah, jadi kalau kita lihat
kebetulan di surah ini sudah ada contohnya di situ mengenai tentang rukuk, kapan rukuk itu dibaca tipis dan kapan rukuk itu dibaca tebal. Nah, jadi rukuk ini kalau kita lihat itu di surah At-Takasur di ayat pertama itu di bagian terakhir ada rukuk di situ. Nah, boleh disebutkan Alhaakumut Takasur. Nah, di sini roh ini dibaca tebal dikarenakan karena sebelum huruf roh itu adalah huruf toma. Nah, jadi sebelum huruf roh, seandainya huruf roh sebelumnya adalah huruf toma atau huruf fathah, nah itu akan dibaca tebal. Ini adalah salah satu ketika kita membaca huruf roh tapi dengan sifatnya secara tebal. Nah, di ayat selanjutnya di ayat kedua di situ ada contoh lagi tentang roh, tapi di sini rohnya dibaca sebelum hurufnya adalah huruf kasroh itu. Nah, apakah huruf kasroh ini dibaca tebal atau tipis? Bagaimana? Ada yang bisa jawab tidak tentang itu? Apakah dibaca tebal atau dibaca tipis? Masih belum tahu, berarti belum tahu ya kan? Nah, jadi di situ dijelaskan. Nah, tadi kan kalau di ayat pertama di akhirnya di situ kan sebelum huruf adalah huruf saat itu yang berharokat koma, jadi dibaca tebal. Nah, kalau yang ayat kedua ini adalah huruf roh, tapi sebelum huruf roh itu berharokat kasroh, nah ini akan dibaca tamkin atau tipis. Jadi bacanya hatta zurtumul maqabir. Nah, jadi tipis, jadi dibacanya tipis. Jadi paham anak-anak sekalian tentang kapan huruf roh itu dibaca tebal dan kapan huruf roh itu dibaca tipis? Paham? Paham. Alhamdulillah. Baik. Dikarenakan waktu kita tidak lama dalam pertemuan kali ini, langsung saja ya Bapak, karena digunakan sudah paham, langsung saja Bapak akan memberikan soal terhadap tanfirah roh tadi. Dan di sini boleh anak-anak cari di dalam Al-Quran mengenai tentang kapan huruf roh itu dibaca tebal dan kapan huruf roh itu dibaca tipis. Yang tadi sudah Bapak katakan bahwa kalau roh dibaca tebal itu ketika sebelum huruf roh itu adalah huruf yang berharokat fathah atau dhamma. Sedangkan huruf roh jika huruf roh sebelumnya adalah huruf kasroh maka akan dibaca tipis. Jadi teman-teman boleh cari minimal 5 huruf roh yang sifatnya tebal dibaca tebal, terus sifatnya dibaca tipis 5. Nah, nanti teman-teman tulis tulis nanti di kolom bagiannya. Misal seperti ini Alhaakumut Takasur ditulis ayatnya, terus yang bagian depannya nanti dikolomkan. Bapak contohkan di sini. Jadi di sini kan setelah huruf roh kan adalah huruf roh kan di sini. Nah, di sini kan ada huruf saya berharokat koma. Jadi di sini kan itu dulu ayatnya, misalkan surah Al-Takasur nanti anak bisa berdoa. Nah, ini adalah bagian dari sifat huruf roh yang dibaca tebal. Jadi seperti itu. Begitu juga sebaliknya dengan sifat huruf roh yang dibaca dengan secara tipis, seperti itu. Nah, jadi itu tugas anak-anak, dan tugas ini dikarenakan pertemuan perdana kita, jadi tugas ini akan
dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Jadi tidak sekarang. Jadi masih ada waktu sekitar 1 minggu ketika ini pertemuan perdana. Boleh nanti anak-anak berdiskusi bersama teman-teman untuk mencarinya, atau di jam kosong bertanya kepada Bapak sendiri juga boleh mengenai kalau saya masih belum paham tentang ini. Mungkin dari anak-anak masih ada pertanyaan tentang soal ini, atau masih ada pertanyaan tentang penjelasan tadi? Tidak. Jelas semua? Jelas? Jelas semuanya? Oke, sangat jelas seperti ya. Oke, sangat jelas seperti. Oke, sebelum kita tutup mengenai ini, alangkah baiknya dari anak-anak boleh mempraktikkan dari yang telah Bapak baca tadi mengenai surah At-Takatsur. Mungkin hanya 2 ayat saja dari Al-Haqqum At-Takatsur hatta yu'tul qawmi. Boleh dibaca? Boleh mungkin dari Farid. Boleh dibaca dulu. Iya siap. Tahu dulu. Jadi kalau membaca Quran kita harus biarpun tidak full surah ini harus membaca, tidak harus boleh dipersetengahkan dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر ألهاكم التكاثر. Ingat situ tebal, ulang lagi. Alhaakum at-takatsur. Alhaakum at-takatsur. Oke, lanjut. Hatta zurtumul maqabir. Oke, satu Masya Allah. Oke, digunakan waktu. Mungkin ini saja yang bisa Bapak sampaikan mengenai tentang belajar makharijul huruf dan sifat huruf. Salah satu contoh yang kita aplikasikan tadi pada surah At-Takatsur ayat 1 dan ayat 2 situ. Situ juga banyak situ mengenai tentang letak makharijul huruf yang mungkin memang tidak Bapak jelaskan secara jelas. Menggunakan keterbatasan waktu. Mungkin sampai sini saja pesan dari Bapak. Mungkin kita akan bertemu lagi di pertemuan minggu depan insyaallah. Mari kita bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih anak-anak sekalian. Terima kasih. Mengucapkan terima kasih telah hadir di sini. Terima kasih banyak. Insyaallah kita akan bertemu lagi di minggu depan. Ucapkan terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak. Oke, sampai jumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum Pak. Nanti untuk absen nanti di minggu depan saja. Jadi Bapak akan bertanya absen. Karena sudah waktu, tapi karena sudah ada yang menunggu. Bapak sebentar dulu. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.